Untuk izin poligami sebenarnya bukan izin yang diminta dari istri pertama, tapi pemberitahuan. Jadi mungkin yang Bapak tadi ada dua perkara yang sama PNS tadi, satu dikabulkan, satu tidak. Bisa jadi dalam hal pembuktian yang satu bisa dibuktikan bahwa nikah sirinya diawali dengan izin dari istrinya. Bisa jadi yang satu tidak. Begitu. Ya? Biasanya tidak. Buku taksirnya. Untuk izin poligami sebenarnya bukan izin yang diminta dari istri pertama, tapi pemberitahuan. Coba buka taksir. Itu ada tibo. Makanya materai jangan ada tempat tidur. Tahu rahasianya, kalau ada pancing ya. Rahasia mudah nggak ada yang berminat. Itu diberitahu kepada istri yang pertama bahwa dia akan menikah lagi. Udah pikirnya begitu dalilnya. Pemberitahuan itu kan tidak ada waktu. Kapan saja? Bisa sebelum? Ya, boleh diberitahu ketika tidur. Dengan digital sekarang kok bisa aja ya kan? Di WA ya? Kalau dia bangun takut kita dikejar kan? Foto, screenshot, jalan juga ada jam. Siapa yang melakukan? Nanti kalau poligami memang semuanya semangat ya. Itu yang nanti dendam sama kita. Jadi kembali lagi kita tadi ada apa lagi ya? Jadi yang penting tadi yang isbat yang memenuhi syarat dan rukunnya yang sudah tahu sudah paham dan tidak perlu jelaskan. Yang memenuhi itulah yang kita kabulkan. Tapi kalau nikah untuk poligami tanpa izin istri tidak bisa dibuktikan, ya jelas ditolak gitu. Karena memang pasal itu nggak ada untuk poligami. Gitu. Kemudian ada lagi tadi apa nih? Ada itu tertuai tadi. Penanggulangan nikah tadi menurut Bapak. Ini tadi yang satu menarik nih. Saya pun belum pernah menemukan akte pengakuan sebagai anak kandung. Ini yang terbitkan siapa? Ini yang tapi alasannya penerbitan itu untuk apa? Dijawab nggak? belakang Pak. Ini kan Jadi ini berdasarkan akta pengakuan anak nomor sekian, seorang anak bernama sekian, bla 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 bla. tapi ada tadi dia lahirnya anak di luar nikah ya? Iya, telah diakui sebagai anak kandung oleh A dan B. Kalau istilahnya anak sumbang. Iya, jadi sekarang yang diakui. gadisnya ini akan menikah. Jika Ya, kita diskusi dengan Pak Penghulu. tadi yang jelas dia mengakui juga bahwa itu dia hasil anak di luar perkawinannya. Iya. Itu udah jelas. Ya. Itu nggak perlu ragu. Iya, Nggak bisa jadi wali nikah. Iya, nanti kita akan kembali lagi. Itu udah tahu kita kan. Yang jadi masalah begini Pak, bisa enggak dengan dasar itu yang bersangkutan orang tuanya misalnya, kemudian mengurus akte kelahiran anaknya. Ini aktenya itu bisa Bisa. Berarti bukan akta pengakuan, tapi akta kelahiran. itu udah keluar. Akta pengakuan. Pelajarannya gimana ya Mbak? Berarti kasusnya kayak apa? Jadi itu bukan akta pengakuan Pak? Ini akta pengakuan ini. Itu Nah makanya akta pengakuan itu kalau kemudian dipakai untuk bisa tidak jadi dasar ini. akta kelahiran resmi itu. Kalau ini bentar Bu. Dari apa yang dikatakan pola tadi bahwa capil itu hanya mendaftar, sah tidaknya itu bukan di sini gitu. Ya makanya terlalu terbebani beliau kan. Beliau itu hanya mendaftar, anak kandung berdasarkan pengakuan, nikah belum tercatat, nikah tercatat itu aja. Kewenangan di situ. Jadi kita harus ini ya. Karena kalau masalah sah dan tidaknya itu sebenarnya berwenang itu majelis fatwa MUI. Konsultasi kita di situ. Pengadi agama pun kalau mengesahkan sah dan tidaknya itu biasanya konsultasinya dengan MUI.
Kalau kita tidak temukan hukum, kita konsultasi dengan majelis fatwa. Contohnya begini, saya pernah mencoba menulis sebuah buku untuk poligami dengan judul bukunya Pak. Karena poligami aku menjadi ibu kandung. Menarik sekali judulnya. Ibu boleh koreksi nanti. Ceritanya begini, seorang pegawai negeri, kebetulan ada bawahan bawah saya waktu saya tugas di Kota Panas Tempua. Sudah 15 tahun menikah, tidak punya anak. Usahanya untuk mendapatkan anak itu bolak-balik ke Penang, hampir tiap bulan. Jadi kesimpulannya habisnya uangnya di situ. Istrinya bisa hamil, cuma tidak bisa membuahi. Itu penyakitnya. Nah, jadi untuk menentukan pembuahan itu Pak, istrinya nunggu di Penang. Kalau jam 3 katanya nanti bisa bagus waktu pembuahan, pulang kantor dengan baju dinas kawat terbang ke Penang. Begitu dia semua-semuanya. Karena menghindari perceraian dulu ya. Lalu saya sarankan sama dia, saya baca banyak buku-buku begini. Kau dekati seorang wanita yang cocok dengan istrimu, begitu, yang subur dan pastikan dia bisa melahirkan dan bisa mengandung. Karena ada yang nggak bisa mengandung dan bisa melahirkan Pak. Itu harus hati kita. Nah, nanti istri yang muda ini, benih yang sudah ada dari kau dengan istri mudamu, kau tanamkan ke istrimu yang tua. Karena dia nggak bisa mengandung, cuman membuahnya tidak bisa. Nah, model ini coba ditanya ke temui. Gimana pandangannya? Jadi tidak bisa kita buat bangunan kita. Contoh kasusnya seperti itu. Ada lagi kasus lain, zakat kuburan. Jakarta kan banyak tanah lapang itu disewa-menyewakan, kalau nggak berpanjang kuburannya dibongkar. Ini kan belum tentu kita hukumnya ya, belum kan? Nah, karena hasilnya uang apa yang hukumnya? Sewa kuburan. Bisa pun berpanjang seperti berpanjangnya kendaraan motor kita. Sejak berpanjang, kuburan jadi keluarkan gitu. Ini belum ada yang kaji. Ini ya bukunya belum terbitkan. Dan saya pun masih dalam kajian buku ini. Insya Allah dapat dekat bisa kita terbitkan dan ini menarik, karena kajian dalam jauh. Nah, jadi gitu. Jadi yang saya harapkan itu metode penemuan hukum itu begitu. Nah, jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri, Bu. Nah, kemudian apa lagi tadi kalau pengakuan tadi memang saya ini jelas itu tidak perlu kita bahas, jelas tidak bisa jadi wali dia. Jadi itu salah satu akibat daripada kalau katanya Ustaz Somad menuju sebelum hari H gitu dia. Akibatnya itu kalau ada saudara kami laki-laki tidak bisa jadi wali, itu saudara kami perempuan sir ayah gitu ya. Itu. Kemudian ada lagi apa nama di sini singkat aja nih untuk teknik isbat tadi ya. Nah, isbat dengan sepertinya apa tadi tekniknya untuk mengatasi yang 108.000 lebih kurang lebih ya. Kami mungkin sudah ada wacana sebelumnya dari wakil saya untuk menawarkan layanan terpadu. Cuman Bantul belum pernah terlaksana ini. Jadi saya sudah coba-coba ngomong dengan Bupati ada respon. Untuk tekniknya nanti bisa saya katakan ada beberapa teknik. Nah, yang keterlibatan itu ya pengadilan agama, orang kebenar, tentu dari Bapak KUA nanti sebagai input data dan Dukcapil penerbit akte surat lainnya. Nah, kalau untuk mudahnya ini agak lama ya. Untuk mudahnya biasanya dilakukan kita audien dulu ke Bupati dengan membawa data. Jadi KUA nanti bisa melalui kemenangnya serahkan data. Wilayah saya sekian lagi yang belum ada bukti nikah. Kalau bisa data yang tidak mampu dulu, diawali dengan tidak mampu. Karena prioritas layanan terpadu itu bagi yang tidak mampu. Artinya isbat gratis begitu. Nah, begitu. Dari seluruh data nanti dikalkulasikan biayanya per perkara dengan pengadilan agama. Total biaya adalah total biaya kita masuk melalui Bupati kembali. Lalu Bupati nanti bisa merekomkan ke DPR. Nanti di sidang perubahan anggaran 5 atau 6, DPR akan menetapkan sesuai yang kita butuhkan. Itu Dukcapil pun tidak mengajukan sejumlah biaya pas-pasan saja. Tentu sudah diperhitungkan nanti
termasuk nanti uang sakunya Bapak KUA yang terlibat dalam layar terpadu, honornya di situ. Jadi kalau andai kan 400 satu berkas perkara untuk negara itu, maka diusulkan minimal 600 per berkas ke DPR. Jadi yang 200-nya untuk pelaksanaan uang honor, transport, dan makan dari situ sehingga kita tidak beresiko. Jadi itu caranya gitu. Lalu setelah dana keluar, itu nanti tampil sebagai panitia pelaksana utamanya. Nanti dikoordinasikan nanti dengan Kemenak akan mendelegasikan ke KUA masing-masing. Terserah nanti targetnya berapa perkara yang harus kita sidangkan. Nanti dibagi begitu. Atau dia per kecamatan dulu, tahun ini kecamatan ini dulu, tahun depan kecamatan sana gitu. Boleh itu tekniknya. Teknik yang kedua, pendaftaran perkaranya sama seperti normalnya biasa, namun dia membutuhkan koordinir dari KUA. Dibuatkan permohonan, lalu nanti kalau memang lebih bagus lagi kalau memang pakai pendaftaran online yang sudah ada di Majelis Agama, disilakan dengan ikut di sana. Jadi bapak-bapak nggak perlu datang ke kantor berdesaan itu mendaftarkan perkara, nggak perlu. Kurang mudah Pak. Sidang pun sekarang ini sudah bisa dengan ini. Sidang litigasi dengan telekonferensi, nggak mesti datang ke pengadilan, bisa. Tapi lebih keren telekonferensi rasanya belum begitu apa di sini ya, belum tahu masyarakat. Kemudian yang sering litigasi nanti mulai masuk permohonan. Kalau nanti bukti-bukti hanya datang sekali aja waktu saksi. Datang sekali, putusan pun penetapan bisa nanti hampir lewat bulan bisa. Ada beberapa trik persidangan begitu. Tapi untuk isbat biasanya orang lebih suka datang karena pada umumnya sifat isbat nikah itu hanya sekali sidang pada umumnya. Selesai. Kalau yang kedua itu memang harus suami istri saksi. Iya. Wali saksi, suami istri wali saksi. Nah, kalau tidak ada wali yang menikahkan lagi, atau saksi yang hidup ketika dia jadi saksi, minimal orang yang hadir ketika dia menikah, yang melihat langsung. Itu khusus untuk ini, untuk mempermudah isbat dan terpadu. Nah, kalau isbat biasa misalnya nanti pernikahan di bawah tahun 2024, saksinya sudah tidak ada lagi. Kalau itu yang kita harapkan, tidak akan berhasil isbat orang. Sementara orang lain datang mengharapkan menyelesaikan masalahnya. Kita wajib menyelesaikan apapun caranya. Dengan kata lain, tidak melegalkan yang dilarang begitu. Umpamanya begini, sering kami lakukan isbat nikah itu memang yang menikah ada lagi. Saksi nikah waktu itu tidak ada lagi. Cuma sudah 80 gitu umurnya kan. Jadi kita majelis itu bisa menafsirkan tetangga dekatnya selama sejak dia menikah. Nanti triknya yang dicari, selama dia menikah di situ, adakah orang keberatan? Satu, di lokasi tempat tinggalnya sudah 30 tahun selaku tetangga, saksi gitu, boleh nggak orang tinggal dalam satu rumah tanpa ikatan perkawinan? Di desa itu, boleh nggak? Tidak boleh, kenapa? Kan gitu. Berarti kalau ada yang tinggal di situ sudah bisa dipastikan begitu cara cerita gitu. Nah, tambah lagi akan dikejar majelis itu nanti selama dia tinggal polan dengan pernah nggak orang tua, saudara atau gimana dari perempuan datang ke situ? Pernah, sering begitu. Ada yang kata-kata yang emosi marah, tidak, betul dia sudah nikah gitu. Itu kan dalamnya kan ada pasal-pasalnya kan nggak ada. Nah, karena nanti lahirnya ke pasal isbat nikah sudah perkawinan yang tidak karena kalau itu tidak dilarang ya, nanti situ dilarang, kemudian tidak ada keraguan atas perkawinan itu sehingga majelis pasti mengabulkan. Jadi nggak selamanya istilahnya harus orang wali dihadirkan. Nah, karena pusing kita aja wali nikah itu buat saksi nikah punya kita ya kan.
saksi boleh dari tetangga kalau Boleh. bersangkutan sudah tinggal di situ lama. Boleh. Mengetahui ketika waktu itu kita sendiri di Kalimantan misalnya. Enggak usah pun tahu dia nggak masalah, tapi ini kan di luar pelayanan terpadu. Kalau terpadu kita karena ingin cepat, karena kami pun yang satu duluan kami buat penetapan baru sidangnya. Istri kami sudah ada sudah gitu. Jadi kami sekarang yang terpadu satu majelis itu biasanya pakai hakim tunggal biasanya. Itu satu perkara hitungnya 5 menit Pak. Sudah siap putusan. Begitu kalau sistem kami bisa kami tidak ada aplikasinya. Tapi yang penting semuanya ada ya. Dengan nanti caranya menginput data itu berarti bapak-bapak bahwa kuncinya di situ. Ketika mengajukan permohonan disertai dengan lembaran identitas saksinya. Selama enggak diganti saksi itu 5 menit selesai satu perkara. Karena akan ditanya nanti kenal dengan polan kenal, benar mereka suami istri benar, hadir ke waktu nikah, hadir anaknya ada, sudah selesai gitu aja. Paling dia tidak lebih 10 pertanyaan itu saksi itu. Nikah ke berapa, ada orang keberatan, sudah berapa anaknya, pernah cerai atau tidak. Itu pertanyaan yang diajukan dalam isbat nikah. Berarti begitu, paling lebih 10 pertanyaan, itu sekitar 5 menit. Langsung dibacakan, orang belakang print langsung keluar. Begitu limitnya begitu. Kalau yang cepat itu merahnya di KUA mungkin karena KUA nanti untuk ini ya menulis buku nikahnya ini ya ada printer itu belum semua kita punya ya. Sudah. Printernya untuk itu sudah cepat itu. Kalau yang di isbat, mohon maaf Pak. Kalau yang di isbat misalkan sudah nggak ada semua Pak. Iya, saksi-saksi. Kalau sudah meninggal semua, kemudian saksi juga sudah tidak. Tanda semuanya. Nah, misalkan di tempat kami kebetulan ada yang mungkin nikahnya tahun 5 sekian lah, 5 sekian. Kemudian yang nyeksa ini juga sudah nggak ada, tangganya harus Itu saya katakan tadi, kita hukum yang kita kan tidak hanya mengandalkan hukum yang tertulis. Yang tidak tertulis hukum adat itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Nah, hukum itu ada tertulis, ada tidak tertulis. Tradisi di kebiasaan selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang tertulis, kita akan angkat itu. Contohnya begini, dalam penyelesaian perkara waris umpamanya, keluarga sudah sepakat membaginya itu, majelis hakim tidak bisa mengkotak-katik atau memutus di luar dari kesepakatan. Nggak boleh. Hubungannya dalam hal waris tadi ada anak perempuan 3, laki-laki 2, kita bagi rata, sepakat begitu. Lalu tuangkan dalam akte kesepakatan. Dan itu diajukan dalam hal penetapan pembagian harta warisan. Hakimnya pasti menetapkan sama seperti itu. Dan itu memang sudah ada di jurisprudensi dan perintah Mahkamah Agung begitu. Gitu ya. Jadi berdasarkan tidak bukan berdasarkan Sudah kesepakatan. akte kesepakatan. Boleh kok. Tapi dalam hal perkawinan itu nggak boleh. Kami sudah sepakat bercerai, dia sudah selingkuhan atau sudah selingkuhan, apalagi yang itu nggak boleh. Kalau cerai tetap wajib bukti. Itu bedanya dia perkara yang lain. Kalau perkara lain di luar perceraian, pengakuan itu alat bukti yang mengikat dan murni, ya kan? Kalau perceraian nggak bisa. Banyak pernah coba-coba gitu. Dua-dua sudah nikah loh, gitu, sepakat gitu. Jadi kan sekarang kan putusan yang kita lahirkan tetap mempertimbangkan manfaat ajas manfaatnya, menyelesaikan masalah orang enggak gitu. Kalau enggak harus cari solusinya. Yang penting masuk masalah selesai tanpa masalah. Nah itu ada slogannya gitu tuh. Itu tekniknya Bu ya. Kemudian apalagi yang belum ini ya, biaya sudah, akta pengakuan dari sudah, kemudian saya sudah hampir semua ya. Dan kita pertimbangan Pak yang tadi menjadi masalah kita itu kan ketika akte lahirnya tertuliskan dia anak dari ayah ibu dari perkawinan yang kawin tidak bersalah. Itu menurut Bapak ya sah atau tidak dia seperti Pak? Kalau kira gini aja, ada itu konsep umum dan dasarnya jelas. Anak di luar nikah, ya kan itu cincinnya itu. Udah jelas
ayah itu tidak bisa jadi wali kalau itu perempuan. Itu sudah mengundah fatwa tidak bisa lagi. Dan dalil ini sudah menjelaskan selama itu kalau bermazhab Syafi'iyah. Kalau lebih umum lagi, kalau ahlu sunnah wal jamaah yang kita bilang itu lebih cenderung ke situ. Dan kami pun lebih ke sana. Karena populasi itu arahnya ke situ, populasi kita. Populasi Islam sebagai acuan untuk menentukan penyelesaian perkara kita di pengadilan agama. Acuan, karena itu bukan undang-undang, hanya impres presiden. Kan sebenarnya ijma ulamanya kita di Indonesia diinstruksikan oleh presiden agar dilakukan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Dia bukan undang, dia memang. Mana lagi yang belum tegak ya? Terus itu kalau udah ini serasa nggak ada lagi Islam minta dikembalikan perbaiki kakak untuk perawanan ini, untuk apa lagi ya? Karena dia udah buntu solusinya, itu tugas kita yang menyampaikan. Karena mereka menganggap nikah siri tak bisa diajukan ke pengadilan agama untuk bercerai. Kan itu di otaknya begitu. Sehingga ngajunya ke capil, robalah kakak saya tuntutnya capil supaya kembalikan ke perawanannya, kan gitu. Kembalikan ke perawanan. Itu tadi bahasa. Jadi belum nikah kan itu artinya. Itu kan kerjaan yang kita diajak untuk berbohong massal, kabel bahaya itu. Nah, cuman yang pertanyaan menarik seperti tadi, kalau ada perkawinan yang tidak tercatat, nanti lahir pula perceraian tidak tercatat, ya kan? Kan itu jadi itu. Itu kan? Ya, terus dalam perjalanannya waktu cerai, mau disepakati. Ya, itu kan agama. Saya sudah sarankan untuk istirahat ke pengadilan agama. Mereka ditolak. Coba nolak. Pengadilan agama, ditolak Kristus ini. Terus akhirnya Coba ini. Enggak, salahnya begini. Mungkin pembuktian di isbatnya dia tidak mampu. Kalau untuk perkawinan kan sudah terbukti dia. Iya itu. Situ triknya itu. Jadi mungkin saja walinya itu tidak sah. Ya kan? Kan kunci satu wali itu. Tapi di Dukcapil ada skema SPTJM cerai tidak tercatat itu ada, Pak. Cerai siri itu, Pak. Cerai sirinya itu ada, jadi bukan termasuk mereduksi kewenangan PA, tidak. Itu kembali lagi tadi. Iya. Yang mencapai dan menampung. Hanya mencatat itu. Hanya mencatat saja, ya. Bulannya kita catat. Betul. Seharusnya Betul. bergeraknya satu gini, mestinya dari Dukcapil punya batasan waktu, tengah waktu selama berapa tahun dia bisa tidak tercatat pernikahan. Kelemahan kita di Indonesia dalam populasi itulah ancaman hukum pidana akibat itu tidak punya kita. Beda dengan Malaysia. Malaysia boleh bercerai di bawah tangan, tapi setelah 3 hari paling lama harus didaftarkan ke pengadilan agama. Kalau tidak itu bisa dipidana. Begitu dia menikahnya. Nikah siri itu ada 3 waktu gitu. 3 hari tidak didaftarkan masuk pidana. Kita itu kan belum punya. Berarti ada pengawas pengawasnya. Kalau enggak ya siapa yang Sekarang saya nggak tahu ini. Di KUA kalau saya bisa baca pernikahan yang dicatatkan itu paling lama sebulan atau 60 hari. Gimana ya? Maksudnya gimana? Pernikahan siri Nggak bisa. dia bisa gini. Dia menikah dengan semua persyaratan lengkap. Nah, lalu dia bulan depan didaftarkan. Boleh nggak? Tidak bisa. Nggak bisa ya? Karena tidak dihadapan terakhir ya. Dihadapan petugas. Nggak bisa. Yang bisa selain Islam nggak? Yang di gereja catatkan di sini. Imam Muslim. Ya kan? Kalau aturan yang lama, orang menikah di Mekah, pulang ke Indonesia daftarkan di KUA, keluar menikah. Bagi yang menikah di luar negeri, setahun paling lambat Iya. di Kalau yang luar negeri ya. Iya boleh. daftarkan. Boleh. Kalau antar kabupaten
Udah bisa. Tidak bisa Selama sah masih di jalan. dalam negara Indonesia. Nah, ini orang sudah ada menikah nih. Ini luar negeri kan sudah punya nikah dia. Iya. Balik ke Indonesia, Iya. bantu. Dia kan waktunya 1 tahun. Iya, betul. Iya. Untuk mendaftarkan pernikahannya Catatan. diganti dengan Iya, baru kan. Betul. Nah, kalau dia antar kabupaten, berapa bulan dikasih kesempatan? Nah kalau yang tidak luar negeri artinya masih dalam satu Indonesia itu harus langsung dilakukan nikah. Enggak, ini untuk mendaftarkan perkawinan sudah ada yang menikah. Mendaftarkan sudah ada Ya, aku nikahnya kan Pak, saat dia nikah langsung nikah dulu. Gini maksudnya gini. Contoh saya nanti, saya di Aceh. Suatu saat saya perlu melegalisir buku nikah di sini. Ya, seharusnya legalisir itu didahului pendaftaran perkawinannya dulu di sini. Baru dia berhak melegalisir nikah. dalam Begitulah banyak sistem administrasinya. PMA yang baru memungkinkan untuk melegalisir di mana Di saja. seluruh Indonesia bisa. Boleh. Sepanjang Setelah legalisir di sini setelah melakukan Karena begini, tata tertib administrasi kita itu yang berhak melegalisirkan yang mengeluarkan. betul. Aslinya begitu kan. Iya. Terus di pasal berikutnya boleh Pak. Di tempat lain boleh asal bisa diverifikasi. Setelah melakukan verifikasi. Kita bisa beri aplikasi istilahnya atau kita konfirmasi. Nah, pertanyaan model ini juga ada sampai bukan itu. Sudah jalan Pak, ini. Dan kami udah jawab menemukan kewenangan kami. Kalaupun tahu, kami nggak menjawab itu. Kalau nggak ada solusi kayak gitu, Bang, kami kan di Papua, masa kami Kasihan. kerja di Papua kayak gitu kan. Sudah bayar. Ini pun begitulah ini. Pernikahan ini supaya tidak berkembang semacam ini. Jangan tanda kutip melegalkan ini seolah di capil ini ya beri uang ya. Ya seolah-olah. Iya kan? Beliau hanya bertugas mencatat. Iya lah. Jadi dia kalau dia tugas ke sana dikasiri, daftarkan lagi. Lalu dikasiri sana, daftarkan lagi. Nah iya bisa ya daftarkan lagi nanti. Iya bisa. Bisa Pak. Bisa. Yang penting ada saksinya kok. Yang penting ada SPPA. Daftarkan. Perempuan nikah dengan si A, ternyata laki dengan si B. Karena ini kan bosan tidak. Iya. Bisa poliandri juga bisa. Jadi itulah kalau di nanti saya kalau kita berharap di pengadilan agama lah sebagai puncak penyelesaian masalah. Ternyata persoalan itu dari bawah sudah berlapis ya. Jadi sudah terang begitu ditolak, jawab itu kan kita terima melanggar aturan, tidak kita terima memang itu masalahnya ini ya dibilang gitu kan. Yang sayang kan tetap kepada perempuan dan anak. Karena sering ada apalagi nanti saya sudah mulai menerapkan di sini khususnya cerai. Kalau tempat lain saya itu biasa membebankan biaya akibat perceraian ini belum dilakukan, belum ada hakimnya itu misal akan mulai nanti di sini mentalakkan istri itu kan ada kewajiban. Ya kan, ya kiswa lagi ya kan, itu ada itu talak. Nah masalahnya di sini tidak menerapkan itu kalau perceraian tanpa dihadiri oleh istri. Tapi saya nggak peduli, ceritalah selama dia masih hidup istrinya itu, saya tetap bebankan kepada suaminya itu bisa dilakukan keinginan itu pertama talak itu dia tetap menanggung kewajibannya sesuai dengan kemampuan. Nah uangnya disetor kemana? Dititip. Ketika uang tidak dipikir dengan ketika keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan dia boleh datang sampai mengambil uangnya. Itu namanya pemenuhan hak perempuan dan anak. Karena kita tidak istrinya perempuannya tidak bisa kita lindungi jadi haknya itu cara teknis gitu. Apalagi Pak. Wah ini Pak. Iya siap saya. Kami semua ini siap.
Ada lagi yang mau diri sebenarnya? Ada Pak, makanya sudah ditanyakan Pak Jo ini, tetapi masih Masih ganjil. ada waktu sekitar. Karena penting melihat 1 menit. Ada waktu 5 menit lagi ya. Iya. Bagi pemohon isbat nikah, tadi kan ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Ya, kalau tidak tercapai. Iya. Usul Pak Muhaimin, bagi pemohon isbat yang tidak dikabulkan, itu kan harus punya status supaya bisa menikah lagi. Iya. Iya. Tadi saya belum belum dapat jawabannya. Atau kami yang belum tidak perhatikan tadi. Kalau yang sudah diterima kan jelas tadi bisa lanjut tentang pernikahannya ataupun cerai, langsung cerai. Kalau langsung cerai produknya adalah akta cerai sehingga bisa menikah lagi. Nah yang tidak diterima itu Pertama yang harus kita lakukan, lihat dulu putusan. Biasanya tengok dulu putusan. Biasanya dipertimbangkan, dijelaskan di situ. Diterima atau tidak diterima, ada pertimbangan. Jawabannya ada di situ. Jadi kalau ada di keluarga kita, kenapa ditolak? Coba minta. Salinan penetapannya minta. Jadi baca dipertimbangkan. Maksudnya Misalkan yang jauh ditolak karena tidak terpenuhi rukun syarat pernikahan. Jelas. Makanya kan kemudian bola itu berpindah ke Dukcapil dan Sewu. Nah itu kemudian yang bersangkutan membuat SPTJN karena tidak tercatat karena ditolak di PA. Kemudian membuat SPTJN bahwa yang bersangkutan cerai tidak tercatat, mengabaikan penolakan isbat misalkan yang Sewu. Kemudian terbitlah KTP cerai hidup, kakaknya cerai tidak tercatat. Jika kemudian yang bersangkutan mau mendaftarkan nikah ke KUA, tidak punya akte cerai. Mereka menggantung, mereka Ya jelas tidak boleh terima karena itu artinya kan pernikahannya tidak sah. tapi KTP-nya cerai Pak. KTP-nya cerai. bagaimana kita menolak supaya tidak menikah? Makanya Pak, kalau bisa kita usul tadi ketika pengadilan itu memutuskan isbat menolak isbat itu, kemudian dalam amar putusannya juga secara jelas dibunyikan statusnya menjadi jejak kasus kembali ke seperti sebelum kawin dan tercatat ini kemarin ada kasus di Bantul bulan Juni 2020 atas nama Yusuf Hermanto itu dia mau nikah statusnya kawin, ya kita tolak kawin kok mau nikah gitu kan. Ternyata dia udah nikah siri, udah lama, anaknya sudah SMA, ada 4. Kita minta ke Dukcapil untuk merubah statusnya, Dukcapil nggak mau karena limpahan dari Jawa Barat kalau ke Jakarta. Dia akhirnya solusinya isbat. Nah waktu isbat karena tidak bisa menghadirkan saksi, ditolak. Nah surat penolakan ini, putusan penolakan ini dibawa ke Dukcapil untuk merubah status menjadi belum kawin. Nah setelah itu baru karena statusnya belum kawin ya kita nikahkan. Ya. Iya, statusnya seperti itu. Iya, belum kawin. makanya kita harapkan seperti itu dulu. Jadi ada kepastian hukum dan kejelasan status. Iya, nanti jadi belum kawin. Jadi perubahannya itu dengan putusan ditolaknya itu sehingga dia jadi belum kawin karena tidak diakui pernikahannya. Ya. Jadi dengan tidak diterimanya isbat dalam tanda petik kan menjadi status kawin tidak tercatatnya sudah hilang. Mestinya kan. Ya. Oke, kalau kita bahas memang nggak susah sehari ya. Karena yang kita hadapi masalah umat misalnya, masalah yang ada di sekitar kita. Mungkin ada satu pertanyaan saya yang belum nanti di-cover sama hadisnya, bisa jawab mungkin ya. Untuk memasukkan anggota dalam KK itu selain anak, ya kan? Anak kan ada anak kandung, ada anak istri, ada anak kakak, gitu kan? Banyak adik istri, pembantu. Boleh nggak satu kakak? Boleh, tapi tidak bisa seperti itu. Sudah menikah resmi ini. Contohnya gini lah. Ini kan saya mau merubah kakak dari Padang Sidimpuan ke Bantul. Sekarang yang ikut sama saya ada anak kandung, ada istri, ada anak tiri, ada adik istri. Semuanya dimasukkan. Kalau anak tiri dari anak mulaan, Ya. ibu dah, Ya. terus bapak sama ibu tidak sini dah, Ya. istilahnya disebut anak, Enggak masalah. tidak masalah. Terus kalau adik, Adik itu istri. nanti jadi kami lain.
bisa. Tapi boleh Nggak kan ada Bapak? status Boleh. tapi ada pernyataan kerelaan berkenan dikembangin apa ya Siapa dari siapa? kalau lembaga Sudah Pak nanti Bapak menandatangani surat kerelaan. Saya menyatakan yang merelakan dia Masuk akal Bapak. iya itu dibawa sendiri. Bukan ada pelapor di sini. Mana tahu? Itu mana tahu? Tinggal tanda tangan gitu kan. Sama-sama kita ngapain harus dipersulit kan begitu? kita sendiri sesuai rambu-rambu Kan nggak berdosa juga itu kan. peraturan yang ada karena di formulir kita Kapan bisa saya datang lagi kembali? siap nanti monggo Dan syaratnya apa dia bawa? Syaratnya dibawa kakak asli. sama SKPBN dari sana surat keterangan pindah dari sana kalau enggak ya Kalau kami yang pindahkan negara masalahnya. enggak yang oh bapak sendiri tadi Iya saya sendiri nih. Kami kan selama dari ini sini kakak bukan selama ini kan pindah kami kan tidak minta cuma pindah dari sana. oh saya pikir ponakannya sama tadi mau masuk ke kakak bapak Ya ini kan mereka sudah ikut kemana saja ikut terus. Begitu. satu keluarga Nah, itu itu kita bawa kemana pun kita bisa bawa. mengurus dari sini langsung ke bapak kalau ada isinya kami Oke teman-teman, saya rasa tidak ada lagi yang masalah yang ini ya. Itu masalah sifat apa nama nikah siri tadi saya sudah terjawab ya kali ini ya. Kenapa ditolak maka dikabulkan? Yang prinsipnya di pengadilan hakim itu selama bisa dibuktikan pasti dikabulkan. Yang ditolak yang pasti tidak bisa dibuktikan. Itu aja prinsipnya. Tidak ada lain. Oke. Terima kasih Terima Bapak kasih. Ketua Pengadilan Agama yang telah menyampaikan pencerahan kepada kita semua ya. Walaupun kita sebetulnya masih banyak pertanyaan. Ya, namun di sini saya juga ingin menyampaikan sedikit Bapak yang sudah dilaksanakan di Kota Surabaya. Ya,